Video ini akan membawa kita menjelajahi pemikiran politik Buya Hamka, seorang tokoh besar yang membentuk wajah Indonesia modern. Buya Hamka, nama pena dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Ia bukan hanya seorang ulama, penulis, dan pendidik, tapi juga pemikir politik yang memadukan antara Islam dengan nasionalisme Indonesia. Buya Hamka tumbuh di lingkungan keluarga ulama Minangkabau yang taat. Ia belajar di sekolah-sekolah Islam maupun Belanda yang membentuk pandangannya tentang pendidikan sebagai kunci kemajuan. Pada usia muda, ia bergabung dengan pergerakan nasionalis menentang kolonialisme Belanda. Ia mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia pada 1930 yang kemudian berkembang menjadi Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pemikiran politiknya selalu menekankan bahwa Islam bukanlah penghalang kemajuan, melainkan pendorongnya. Di era penjajahan Jepang, Hamka tetap gigih. Ia menulis artikel dan juga buku yang mengkritik penjajah seperti dalam majalah Pedoman Masyarakat. Pemikiran politiknya berpusat pada nasionalisme religius, di mana Indonesia harus merdeka tapi dengan dasar moral Islam. Ia percaya bahwa demokrasi bisa dijalankan dalam kerangka syariat, di mana rakyat berdaulat tapi dengan etika keagamaan. Hamka menolak komunisme dan kapitalisme ekstrim karena menurutnya Islam menawarkan keseimbangan antara keadilan sosial dan juga kebebasan individu. Salah satu aspek menarik pemikirannya adalah tentang peran wanita. Hamka mendorong pendidikan bagi perempuan yang melihatnya sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Ia juga menekankan pentingnya persatuan umat Islam untuk menghadapi tantangan global. Dalam bukunya yaitu Tasawuf Modern, mengintegrasikan sufisme dengan politik yang menyerukan toleransi antar agama untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis. Pemikiran politik Buya Hamka berpusat pada harmoni antara Islam dan juga nasionalisme. Ia percaya bahwa Islam bukanlah agama yang terpisah dari kehidupan berbangsa, melainkan fondasi moral bagi negara. Dalam pandangannya, ulama harus terlibat aktif dalam politik untuk memastikan keadilan sosial. Buya Hamka juga menolak ekstremisme, baik dari kiri maupun kanan, dan mendorong moderasi. Ia melihat kemerdekaan Indonesia sebagai hasil perjuangan bersama umat Islam dan nasionalis, bukan dominasi satu kelompok. Salah satu konsep kuncinya adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini tercermin dalam dukungannya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang inklusif. Buya Hamka berpendapat bahwa Pancasila tidak bertentangan dalam Islam, asalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan secara luas. Ia juga mengkritik kolonialisme Belanda dan Jepang sambil mendorong pendidikan dan ekonomi berbasis Islam untuk membangun bangsa yang lebih mandiri. Dalam konteks politik praktis, Buya Hamka terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Ia menjadi anggota Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dan mendukung pemerintah Soekarno. Meski kemudian ia mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam. Ia menekankan pentingnya demokrasi yang berlandaskan moral, bukan sekularisme total. Buya Hamka berkontribusi besar melalui tulisan-tulisannya seperti Lembaga Hidup dan juga Tasawuf Modern yang membahas etika politik Islam. Ia mendorong reformasi sosial seperti pemberdayaan perempuan dan juga pendidikan bagi rakyat jelata. Namun, ia juga dikritik oleh sebagian kalangan karena dianggap terlalu akomodatif terhadap nasionalisme sekuler. Meski demikian, pemikirannya tetap relevan, terutama dalam menghadapi tantangan radikalisme dan juga intoleransi saat ini. Ia percaya bahwa politik harus didasarkan pada akhlak mulia, bukan kekuasaan semata. Contohnya, dalam pandangannya tentang ekonomi, Islam mendorong keseimbangan antara kapitalisme dan juga sosialisme, dengan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Buya Hamka juga menekankan peran ulama sebagai penjaga moral bangsa, bukan sebagai penguasa semata. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981, tapi warisannya masih tetap hidup sampai saat ini. Pemikirannya menginspirasi banyak generasi muda untuk memadukan antara iman dengan patriotisme. Dalam dunia yang penuh tantangan, ajarannya mengingatkan kita bahwa bangsa yang kuat adalah yang berlandaskan dengan moral dan juga persatuan.